Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Beta Lestari dengan NIM 208420009 sebagai pemakalah dari STKIP Muhammadiyah Pagar Alam dengan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya bersama teman saya. Saya Rizka Melani sebagai pendamping dengan NPM 208420001 dari STKIP Muhammadiyah Pagar Alam dengan jurusan Pendidikan Matematika. Dalam hal ini kami mengikuti Seminar Nasional Matematika ke-17 tahun 2023 dengan judul Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada Materi Statistika di Era Society 5.0. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pendahuluan. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Karena matematika mengandung berbagai konsep logis dan realistis yang dapat membentuk pemikiran suatu masyarakat, sehingga dapat berperan penting dalam pembelajaran. Salah satu materi matematika di tingkat SMP yaitu statistika, yang didefinisikan sebagai keterangan dan atau kumpulan keterangan yang diperlukan negara dan bermanfaat bagi negara tersebut. Representasi matematis merupakan suatu ungkapan dari ide dan gagasan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Representasi berperan dalam membantu peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Kemampuan representasi siswa dapat memberikan informasi kepada guru mengenai bagaimana siswa berpikir suatu konteks atau ide matematika, tentang pola dan kecenderungan siswa dalam memahami suatu konsep. Kecakapan komunikasi dan representasi matematis peserta didik sangat berperan karena dapat menjadikan peserta didik mampu mengkomunikasikan gagasan untuk memperjelas masalah atau keadaan baik secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan diagram, simbol, atau media yang lainnya. Era Society 5.0 merupakan kebutuhan yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Sehingga era Society 5.0 ini merupakan konsep yang mengimplementasikan teknologi pada revolusi 4.0 dengan mempertimbangkan aspek humaniora sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan menciptakan keberlanjutan. Baiklah, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yaitu studi literatur. Menurut Z. Kartiningrum 2015, literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah terhadap buku, jurnal, catatan, literatur, serta berbagai yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Penelitian dengan studi literatur merupakan salah satu penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Akan tetapi, sumber dan metode pengumpulan datanya diperoleh dengan mengumpulkan data di pustaka, membaca, mencatat, dan dilanjutkan dengan mengolah bahan penelitian. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kemampuan representasi verbal. Yang kedua, kemampuan representasi visual. Dan yang ketiga ada kemampuan representasi simbol. Nah, dalam ketiga pembahasan ini kita akan bahas satu persatu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu ada kemampuan representasi verbal. Sesuai dengan metode yang penulis lakukan yaitu studi literatur, yaitu mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Maka dari itu, penulis mulai mencari dari perpustakaan SMP dengan mata pembelajaran matematika materi statistika yang sudah dilakukan pada tahun kemarin yaitu tahun 2022. Dan pada saat itu siswa diperintahkan untuk mengerjakan soal, di mana soal tersebut mengharuskan siswa untuk menuliskan langkah-langkah pengerjaan soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis dalam materi statistika. Soal ini berkaitan dengan ukuran pemusatan
data, dan ukuran penyebaran data. Tujuan dari soal ini untuk menganalisa kemampuan representasi siswa dalam materi statistika. Dari hasil pengumpulan serta pengolahan data yang telah kami lakukan, diperoleh hasil bahwa kemampuan representasi matematis siswa pada indikator kemampuan representasi verbal dari ketiga subjek yang diteliti rata-rata cukup menguasai kemampuan representasi verbal ini. Akan tetapi, pada jawaban tes tertulis, ketiga subjek yang diteliti pada tahun kemarin tidak menguraikan langkah-langkahnya dan hanya terfokus pada hasil akhir. Dari pengalaman penulis dalam mengajar, fakta ini sering ditemukan pada banyak siswa. Sangat jarang siswa terampil bersamaan dan mempresentasikan secara verbal dan tertulis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan representasi visual. Begitu juga pada kemampuan representasi visual, penulis melakukan pendekatan sesuai metode yang telah dipilih, yaitu studi literatur, di mana penulis menggunakan data terdapat penelitian yang telah dilakukan pada tahun kemarin. Pada saat itu, siswa diperintahkan untuk membuat gambar, diagram dari suatu permasalahan dan menyajikan data dalam bentuk prediksi atau tabel, di mana soal tersebut berkaitan dengan materi ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Soal ini ditujukan untuk menganalisis kemampuan siswa dalam representasi gambar. Apakah siswa mengerti arti dari gambar yang disungguhkan akan tercermin dalam jawaban soal ini. Dari hasil pengumpulan serta pengelolaan data yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi gambar atau visual, ketiga subjek yang telah dilaksanakan penelitiannya rata-rata cukup memahami representasi gambar atau visual, akan tetapi ketiga subjek yang telah diteliti kurang memahami penyesuaian angka pada pembuatan grafik. Temuan fakta ini bisa menjadi ide penelitian selanjutnya. Bagaimana cara memahamkan pembuatan grafik pada para siswa, bagaimana memahamkan siswa dari gambar ke representasi verbal dan penulis ataupun sebaliknya. Representasi simbol. Sama seperti pengumpulan data, kemampuan representasi verbal dan kemampuan representasi visual. Pada kemampuan representasi simbol ini juga menggunakan metode yang sama, yaitu studi literatur, di mana pada penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun belakang, siswa diperintahkan untuk menentukan harga satuan dari jam tangan dan membuat persamaan atau model matematis dari representasi lain yang diperintahkan pada penyelesaian masalah dalam materi statistika mengenai ukuran permusatan data. Dari hasil pengumpulan serta pengelolaan data yang telah penulis laksanakan terhadap penelitian yang telah dilakukan pada tahun kemarin, diperoleh hasil bahwa kemampuan representasi matematis siswa pada indikator representasi simbol sebagai subjek yang telah diteliti sudah memahami kemampuan representasi simbol. Akan tetapi ada salah satu subjek yang diteliti kurang memahami representasi simbol dengan tidak mencampurkan model matematikanya dan tidak menentukan harga dari satuan jam tangan. Kesimpulan dari kemampuan representasi matematis siswa SMP pada materi statistika di era Society 5.0 yang telah dilaksanakan penelitian langsungnya pada tahun kemarin, dan di tahun ini kami mengumpulkan data serta mengolahnya dengan metode studi literatur sehingga dapat 3 indikator yang dapat disimpulkan. Indikator yang pertama itu dari kemampuan representasi matematis, yaitu kemampuan representasi verbal. Konsep cukup dikuasai oleh ketiga subjek yang telah diteliti, tetapi pada jawaban tes tertulis, ketiga subjek yang diteliti tidak mengurahkan langkah-langkahnya dan hanya terfokus pada hasil akhir. Indikator keduanya dari kemampuan representasi matematis, yaitu kemampuan representasi gambar atau visual. Konsep cukup dikuasai ketiga subjek yang diteliti, tetapi ketiga subjek yang diteliti kurang memahami penyesuaian angka pada pengumpulan grafik. Indikator ketiga itu dari kemampuan representasi matematis, yaitu kemampuan representasi simbol, hanya dikuasai oleh 2 subjek yang diteliti.
sedangkan satu subjek tidak menguasai indikator tersebut. Hal ini disebabkan karena siswa tersebut tidak memahami konsep materi yang terdapat pada soal dengan indikator kemampuan representasi simbol. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kami berdua dengan judul Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP pada materi statistika di era Society 5.0. Jika ada yang salah atau yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.